Cek. Ya, kembali lagi dengan saya, Mac. Satu-satunya karyawan teladan di PT Studios. Sedikit flashback, dulu sebelum di PT Studios, saya bekerja di PT Mencari Cinta Sejati. Tapi saya dipecat karena selama bekerja di PT, saya tidak kunjung menemukan cinta sejati. Fuck. Oke, tanpa banyak bacot lebih panjang, kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Eagle A tahun 2008. Film ini bergenre tembak-tembakan dan tabrak-tabrakan mobil yang tentunya sangat menegangkan. Diceritakan seorang pemuda dan janda muda anak satu menerima telepon misterius dari wanita asing. Dia mengontrol setiap pergerakan dan meminta mereka untuk melakukan misi berbahaya yang direncanakan oleh kelompok teroris. Tanpa basa-basi busuk lebih panjang lagi, kita langsung saja mulai ceritanya. Cerita akan berfokus pada pemuda ini. Dia adalah Jerry Shaw, seorang karyawan biasa bergaji di bawah UMR di sebuah kios fotokopian. Dan seorang janda muda gemes beranak satu, namanya Rachel. Ini orangnya. Scene berpindah ke Jerry yang mendapatkan kabar bahwa saudara kembarnya telah meninggal. Setelah menghadiri pemakaman saudara kembarnya, ia ke ATM mengambil uang untuk membeli rokok ketengan. Tapi, hal mengejutkan terjadi, di mana saldo ATM Jerry sangat banyak, sebanyak $750.000. 157? Salah. $750.000 loh. Bayangkan coy. Bisa berenang kita. Keanehan tak cukup sampai di situ. Saat ia kembali ke kosannya, di sana sudah ada banyak kotak senjata dan bahan peledak yang tidak diketahui dari mana asalnya. Udah gila ini orang. Lalu, tiba-tiba Jerry mendapatkan telepon dari wanita misterius yang menyuruhnya kabur dari kos-kosannya segera. Sempat tak menghiraukannya, tiba-tiba FBI datang dan menyergap tempat itu. Singkat cerita, Jerry kini sudah berada di kantor FBI. Dia akan diinterogasi atas kasusnya, tapi Jerry bingung karena tidak tahu sama sekali dengan apa yang terjadi. Tiba-tiba, Jerry mendapat panggilan dari wanita misterius tadi. Dan kali ini, Jerry menurutinya, sehingga ia dapat lolos dari kantor FBI. 4 seconds, Jerry. No, this is bullshit. Get down now. Flat on the floor immediately. Scene berpindah ke Rachel, yang juga mendapatkan panggilan dari wanita misterius. Yang apabila dia tidak menurutinya, maka anaknya akan mati. Who is it? Hello? Hello? What is this? Would you risk your life for your son? There's a McDonald's across the street. Look in the window. Rachel pun menuruti apa yang dikatakan wanita itu, karena tidak ingin anak semata sapinya mati. Monitor. Disobey again, and your son dies. Scene kembali berpindah ke Jerry.
di mana dia dikejar oleh FBI. Nyatanya, wanita misterius itu tidak hanya ada di telepon, tapi dia juga ada di papan iklan, papan LED, di dalam kereta, dan lain-lain yang mengarahkan Jerry untuk lolos dari kejaran FBI. Sampai di satu titik, Jerry dan Rachel bertemu. Pada awalnya, mereka sempat cekcok, tapi keadaan segera terkendali. FBI mengejar Rachel dan Jerry, yang lagi-lagi ternyata wanita misterius itu tidak hanya mengendalikan telepon, tapi juga menghack lampu lalu lintas, komputer, CCTV, dan mesin pencapit sehingga Jerry dan Rachel bisa aman untuk sementara waktu. Maintain a speed of 50 miles. Units respond, code 3. There. The lights are all turning green. Jadi, intinya, wanita misterius ini bisa menghack apapun yang terhubung ke jaringan. Lalu, siapakah wanita misterius ini? Hanya Ayus dan Nisa Sabian yang tahu. Lanjut, sebut saja dia Mawar. Dia adalah intelijen dari Air Force yang menangani kasus Jerry. No personal effects and extra. Dan bapak ini sebut saja Pak Budi. Dia intelijen dari FBI yang juga menangani kasus Jerry. Singkat cerita, Jerry dan Rachel berada di sebuah lahan kosong penuh sutet. Dan mereka disuruh untuk mengantar paket ke sebuah alamat sebelum pukul 11. What is Jenny Shaw? Who are you? West 56th Street. Arrive in Indianapolis, Indiana. Scene berpindah ke agen Mawar yang sedang menyelidiki rumah saudara kembar Jerry, dan di sana dia menemukan hal tak terduga. Nanti kita akan tahu di akhir. Scene berpindah ke Jerry dan Rachel yang sudah menerima perintah baru untuk mengambil koper dari 2 security, dan sedikit aksi tembak-tembakan pun terjadi. Retrieve it from him, then return to the van. We'll exit the elevator. They will be armed. One will be... Look straight. You want me to blow? Put your gun on the floor. Put your gun on the floor. Singkat cerita, Jerry dan Rachel sudah berada di bandara dan akan terbang ke sebuah tempat yang lagi-lagi Mbak wanita misterius sudah mengatur semuanya, termasuk pemalsuan paspor dan lain-lain. Kok bisa secepat itu ya? Lanjut, tapi aksi pelariannya di bandara tidak berjalan mulus karena Pak Budi menemukan keberadaan mereka dan kejar-kejaran pun terjadi kembali. Singkat cerita, Jerry dan Rachel berhasil lolos dari kejaran Pak Budi dan telah berada di suatu pesawat. Wanita misterius kembali memberikan instruksi untuk membuka koper, dan saat dibuka, isi koper itu ternyata... Load a vial. Ya, Syringe. ternyata isinya adalah suntikan obat yang akan mengurangi detak jantung dan mengurangi kebutuhan oksigen. Wanjir, di sini saya sedikit gemes, kirain isi kopernya itu bom atau apalah, narkoba atau apa. Ternyata cuma suntikan doang, nggak penting. Lanjut. Scene berpindah ke agen Mawar yang berada di dalam ruang rahasia militer Amerika, yang ternyata di dalam ruangan itu ada sebuah proyek yang bernama Eagle A yang dijalankan oleh superkomputer, yaitu
Autonomous Reconnaissance Intelligence Integration Analysis atau disingkat ARIIA. ARIA. Di sana, agen Mawar kembali menemukan sesuatu yang akan kita ketahui sebentar lagi, coy. Singkat cerita, Jerry dan Rachel sudah berada di dalam ruang rahasia militer. Di sini, Jerry dituntun oleh wanita misterius itu yang tidak lain adalah superkomputer, Arya. Buset, ternyata selama ini itu Arya, superkomputer. Tidak habis thinking. Sekali lagi, tidak habis thinking. Rachel Holloman, step away from Jerry Shaw. Lanjut, Jerry diminta Arya untuk membuka akses pengaktifan program penghancuran yang akan menewaskan presiden beserta jajarannya. Pattern of Minuteman Ethan Shaw. Minuteman ID 8808 Ethan Shaw. Repeat the sentence on the touchscreen. Minuteman ID 8808, disengage voice encryption. Tracking relevant targets. Operation Guillotine restored to active status. Faktanya, saudara kembar Jerry adalah seorang agen khusus yang ditugaskan untuk menjalankan proyek kudeta tersebut. Tapi dia menolaknya dan akhirnya terbunuh. Sehingga Arya menggunakan Jerry untuk mengaktifkan program karena Jerry adalah satu-satunya orang yang bisa mengaktifkan program tersebut. Agen Mawar tahu akan hal ini. Dia dan rekan militernya mencoba menghancurkan Arya sebelum semuanya terjadi. It's like our brain, protected by liquid nitrogen. Uploading to offsite satellite. Data corruption at critical risk. 5%. Operation Guillotine is in effect. Adegan berpindah ke Jerry yang akan menghentikan peledakan tersebut, di mana pemicu peledaknya ada pada trompet yang dimainkan oleh anaknya Rachel saat pada not tertentu dan bom itu akan meledak. Di sini terjadi kejar-kejaran lagi antara Jerry bersama Pak Budi dan pesawat drone yang dikendalikan oleh Arya. Pak Budi mengorbankan dirinya supaya Jerry bisa lolos dan menghentikan semuanya. Sungguh mulia Pak Budi ini. Tanpa jasa, tanda, jasanya, tandanya. Go! Go! Singkat cerita, Jerry telah sampai di lokasi penghancuran. Tepat sebelum not itu dimainkan, Jerry menembak ke arah atas dan membuat kekacauan. Sehingga not tidak jadi dimainkan dan penghancuran pun berhasil digagalkan. Setelah semua kekacauan berakhir, Jerry mendapat penghargaan dari pemerintah Amerika. Scene pun berpindah ke Jerry yang sedang menghadiri pesta ulang tahun anaknya Rachel. Remembering. Tamat. Ending yang sangat Tom and Jerry. Inti dari film ini itu ada sindikat teroris yang mencoba membalas dendam
akibat oleh Presiden Amerika Serikat yang melakukan kesalahan besar. Presiden Amerika Serikat membunuh beberapa orang yang tidak bersalah demi kepentingan pribadinya. Keseluruhan film menurut saya seru karena banyak aksi tembak-tembakan yang membabi guling dan tabrak-tabrakan mobil. Oh iya, satu lagi. Paling keren dari film ini adalah proyek Eagle Eye, di mana proyek ini bisa melacak siapapun lewat CCTV yang terhubung ke jaringan. Tidak hanya itu, proyek Eagle Eye ini juga bisa menghack apapun yang terhubung ke jaringan. Keren sekali kan? Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah janganlah menyakiti sesama karena kita sendiri akan sakit jika disakiti. Saya Max, satu-satunya karyawan teladan di BT Studios undur diri. Salam sakit.